Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di materi edukasi mengenai jualan di marketplace. Pada kali ini saya ingin berbagi ya, sharing kepada teman-teman eh, mengapa saat ini banyak seller yang gagal bertahan di Shopee. Nah, kita akan bedah kesalahan strategi yang sering dilakukan oleh penjual pemula dan bagaimana cara mengantisipasinya demi bisnis e-commerce jangka panjang. Nah, teman-teman yang baru masuk di e-commerce, silakan disimak ya. Anggapan mesin uang instan. Nah, kebanyakan kalau orang jualan online itu menganggap bahwasannya mereka bisa cepat kaya dengan cepat. Karena dengan jualan online kan kita memiliki pasar yang luas, Indonesia bahkan sedunia. Ya, banyak orang yang memiliki ekspektasi cepat kaya tanpa proses. Nah, banyak seller baru mengira jualan online di platform besar itu serba otomatis dan instan. Upload produk langsung laku besar dalam hitungan hari. Kita berada di tahun 2026, bukan lagi di tahun 2015, 16, 17, atau di masa corona yang banyak orang yang kaya mendadak dengan jualan di marketplace. Tahun 2026 ini udah banyak banget jutaan seller yang berjualan, jutaan orang yang berjualan di marketplace sehingga kita memiliki banyak kompetitor. Jadi kita tidak bisa kaya secara cepat. Nah, bagi teman-teman yang ingin menganggap bahwasannya jualan di online itu bisa cepat kaya, maka sekarang bukan waktunya. Tidak ada momentum yang membuat orang kaya cepat di tahun 2026 ini. Kecuali kalau ada terjadi krisis lagi ya kayak corona, COVID, dan sebagainya. Mungkin saja. Nah, ekspektasi pemula yaitu upload produk seadanya hari ini, besok bantu pesanan tanpa membangun basis reputasi. Ini salah besar teman-teman. Teman-teman wajib membangun reputasi tokonya dulu, orderan, rating gitu ya. Terus realita bisnis Shopee. Sama seperti toko fisik, e-commerce butuh proses membangun kepercayaan, optimasi data, dan ulasan pelanggan. Nah, teman-teman wajib untuk memiliki yang namanya membangun kepercayaan, optimasi data, dan ulasan pelanggan. Yang berikutnya yaitu buta algoritma platform. Nah, sistem terus berubah secara dinamis. Seringkali saya tidak sadar bahwasannya mekanisme pencarian produk dipengaruhi oleh algoritma pencarian dinamis platform. Visibilitas pencarian, optimasi kata kunci, keselarasan kategori, dan relevansi tagging produk. Metrik kinerja toko, respon chat, kecepatan pengiriman, dan pembatalan pesanan dihitung secara sistem secara presisi. Kalah bersaing, seller pasif yang enggan beradaptasi akan langsung tergeser di halaman utama pencarian. Nah, teman-teman harus selalu menyesuaikan ya dengan sistem yang terus berubah. Mungkin setiap bulannya ada perubahan di platform. Nah, teman-teman bisa lihat apakah perlu untuk mengikutinya atau tidak perlu. Kalau memang teman-teman butuh mengikutinya, ikuti. Meskipun teman-teman mungkin eh, tidak paham gitu, tapi teman-teman wajib ikut kalau memang butuh dan baca juga syarat dan ketentuannya agar tidak salah gitu ya dan tidak rugi. Misalnya nih kita ikut program A, ternyata program itu memiliki admin mungkin eh, 3% gitu ya. Ternyata kita tidak tahu, akhirnya kita kena admin tambahan 3%. Nah, di sini teman-teman wajib juga tahu perubahan itu apakah memberi dampak seperti biaya admin atau tidak. Jika memberi dampak, silakan disesuaikan saja. Jebakan perang harga murah. Nah, di sini teman-teman jangan sampai terjebak ya di perang harga murah. Harga terendah belum tentu pemenang. Nah, mengejar harga termurah secara membabi buta tanpa diiringi nilai tambah hanya akan menghancurkan margin keuntungan toko Anda. Ulasan rating calon pembeli lebih memilih harga realistis jika ulasan produk bintang 4,9 plus. Sisi psikologis, harga yang terlalu murah di bawah pasar kerap menimbulkan curigaan produk palsu atau KW. Faktor penentu lain, kecepatan pelayanan, pengiriman, serta kemasan yang aman menjadi pemicu repeat order. Nah, sekarang
bukan lagi eranya yang termurah ya. Karena banyak juga yang murah tapi kualitasnya jelek sehingga para buyer itu kapok dan tidak mau lagi untuk repeat order. Pastikan teman-teman harganya wajar, terus juga memiliki rating yang bagus dan tentunya harapannya terjadi repeat order karena pembeli puas dengan produk kita. Berikutnya yaitu minim promosi dan muta iklan. Nah, teman-teman yang eh, di tahun 2026 ini jualan di marketplace itu wajib beriklan. Karena tanpa iklan kita sulit untuk mendapat kunjungan. Nah, sulit bersaing hanya mengandalkan organik. Mengingat jutaan listing produk di Shopee hari ini, toko baru membutuhkan dorongan instan melalui Shopee Ads demi mengumpulkan review pertama. Kunjungan pertama, iklan mempercepat akumulasi klik dan interaksi pembeli. Social proof digunakan sebagai jembatan mendapatkan ulasan bintang 5 pertama. Alokasi anggaran butuh kedisiplinan kontrol ROI, biaya iklan atau AKOS. Nah, ini di sini ada presentasinya, porsi kunjungan dari iklan itu 55%, traffic pendorong konversi kilat, organic search itu 30%, sosial media atau CLM 15%. Nah, porsi iklan itu sekarang sangat besar ya, sangat besar. Kunjungan dari iklan, jadi teman-teman wajib untuk beriklan di Shopee, yaitu Shopee Ads. Nah, silakan nanti beli pelajari cara beriklan yang benar, tentunya dengan mengoptimasi tokonya terlebih dahulu, jangan iklan aja tanpa optimasi tokonya. Foto dan deskripsi asal-asalan. Nah, di sini visual adalah pengganti sentuhan fisik. Nah, kesalahan fatal itu adalah foto buram, unggahan Google dari resolusi rendah, deskripsi pendek, judul tidak mengandung kata kunci, pencarian populer. Langkah solutifnya, visual berresolusi tinggi, penonjolan fitur utama dalam infografis gambar kedua, serta penulisan benefit yang jelas dan terstruktur. Nah, teman-teman wajib untuk memperbaiki foto produknya yang bagus dan menarik. Jebakan kebocoran margin. Nah, banyak seller bersemangat mencatat omset transaksi besar tanpa menghitung rincian biaya operasional wajib di Shopee. Kebocoran biaya tak terduga seringkali memicu kebangkrutan tanpa disadari. Misalnya nih, harga jual produk modal penjualan pemula 100.000, modal penjualan profesional 100.000. Harga HPP 70.000, terus biaya admin layanan telepon 10% lupa dihitung, alokasi anggaran iklan afiliat lupa dihitung. Teman-teman akhirnya rugi, minus ya kalau pemula. Sedangkan kalau profesional semuanya dihitung. Jadi berapa, berapa, berapa gitu. Jadi ternyata teman-teman tahu gitu ya laba bersihnya. Ini wajib dihitung mengenai laporan keuangannya. Pelayanan lambat dan buruk. Nah, batas maksimum toleransi menunggu. Nah, chat lambat. Nah, teman-teman jangan sampai lambat membalas chat. Ini pemicu rating buruk dan penurunan tingkat konversi format toko Anda. Dan pengiriman terlambat sampai kena penalti, misalnya akunnya melanggar garansi waktu pengirim, komplain diabaikan, mematikan ulasan bintang 5 masa depan yang berujung toko diblokir platform. Nah, teman-teman pastikan pelayanannya diperbaiki, jangan sampai chat lambat, pengiriman lambat. Banyak seller terburu-buru menutup tokonya saat iklan pertamanya belum menghasilkan profit atau ketika 1 minggu pertama masih sepi orderan. Padahal semua toko besar berproses melewati masa sepi. Silakan teman-teman untuk konsultasikan bisnis teman-teman dengan PT Mitra Cerdas Digital. Ini PT yang saya dirikan untuk membantu teman-teman yang jualan online untuk bertumbuh, untuk menghasilkan, dan untuk profit. Nah, silakan pembeda utama seller sukses bukan karena modal mereka melimpah, melainkan konsistensi mengukur data, mengevaluasi funnel konversi, dan pantang menyerah memperbaiki alur. Silakan teman-teman untuk perbaiki tokonya yang pemula ya, atau yang udah mencoba tapi gagal, silakan untuk konsultasi ke saya. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.